Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rusdianto dari IAIN Salatiga. Pada saat ini saya akan sedikit berbagi mengenai bisnis naskah di OJS 3 atau pengaturan naskah atau regulasi naskah dari submit sampai publish di OJS 3. Yang pertama, kita masuk sebagai terutama managing editor, kita masuk sebagai journal manager. Kita lihat yang unassigned. Nah, di sini ada artikel dikatakan no editor has been assigned. Ya, jadi belum ada editor yang dipilih. Nah, ini kita download dulu artikelnya. Ini hanya artikel main-main, ya, hanya untuk contoh. Nah, jadi sebenarnya bukan mau publish di jurnal ini, tapi hanya contoh. Oke, ini jurnal latihan. Kita tunggu dulu. Jadi tugas dari managing editor atau section editor adalah melihat artikelnya apakah sesuai template atau tidak. Kalau tidak sesuai template dikembalikan. Dan juga menghilangkan nama penulis dan afiliasinya. Karena tugas editor adalah sebagai wasit atau menjadi perantara menjembatani antara author dengan mitra bestari atau reviewer. Nah, ini artikel ini coba saya kasih nomor 6 ya. Nomor 6 ini ada titik 2-nya. Biasanya 2.2 nggak mau save ya. Oke, kita kembali ke sini. Ini belum ada editornya, kita assign editor. Di sini kita bisa mencari editor ya. Saya telah membuat peran editor 1 ya. Editor 1. Ini editor 1. Kemudian kita turunkan. Biasanya sudah ada editorial assignment ya. Jadi sudah ada pesan otomatis, ini akan dikirim ke email penulis, email editor, sekaligus ke email. Jadi di OJS-nya ada dan juga di OJS-nya dan juga di emailnya. Oke, dan kita pilih review ya. Pilih review bisa kita tambahkan di sini. Tadi kan kita pilih artikelnya yang sudah dihilangkan tadi. Saya tulis nomor 6 tadi ya. Nomor 6 critical learning. Nah, klik continue ya. Jadi ini nanti yang akan kita bagikan ya. Jadi artikel kedua ini yang sudah dihilangkan ya, dihilangkan afiliasi, nama dan afiliasinya. Oke, ini sudah ada diskusinya. Jadi bagus di OJS 3 itu bedanya dengan OJS 2, itu ada ruang untuk berdiskusi antara penulis, editor, reviewer. Itu bisa disetting nanti ya. Jadi untuk ukuran akreditasi sebenarnya yang penting adalah catatan editing dari editor, kemudian ulasan dari reviewer atau mitra bestari, dan juga revisi dari penulis. Itu sangat penting. Oke, kita memilih send to review ya. Kita klik send to review. Send to review ya ini. Send to review itu berarti kita memilih reviewer ya. Kita memilih reviewer ya. Nah, ini kita cari reviewernya. Saya sudah memilih namanya reviewer 1 ya.
dan kita reviewer 1, kemudian kita klik select reviewer, kita pilih double blind ya. Dan ini sudah ada wordingnya, kalimat bahwa saya percaya bahwa Anda bisa mereview dan sebagainya. Kita klik add reviewer dan ini sudah ada due date-nya ya. Oke. Nah, sekarang coba kita saya berubah peran ya. Saya berubah peran. Saya cari user ya. Saya berubah peran sebagai editor. Editor, saya menulis tadi membuat peran editor 1. Jadi reviewer 1 dan editor 1. Ini saya login as ya. Login as editor. Nah, ini saya dapat tugas untuk menilai ini. Maka saya klik review. Dan saya klik review. Saya buka ya workflow-nya. Nah, kemudian ini reviewer ya. Ya, jadi ini sarannya adalah accept submission, bukan. Jadi sebagai editor kita memberikan catatan ya. Jadi catatan review, catatan editingnya kita blind review ya, udah percaya. Nah, kita klik dulu artikel teks dan kita upload ya. Jadi contoh editing, ini ada artikel tentang contoh catatan lengkap seorang editor ya. Contoh catatannya kita unggah di sini ya. Klik continue. Oke, complete ya. Oke, jadi kalau editor itu ya apa yang dia coret-coret ya, apa yang dia, saya kasih contoh tadi, contoh catatan lengkap seorang editor ya. Catatan lengkapnya itu jadi ini contoh, mesti ada coret-coret ya, kesalahan tulisan, kesalahan dalam teorinya, kemudian ya tidak novelty-nya nggak jelas, research gap-nya juga nggak jelas, referensinya hanya sedikit. Nah, ini banyak catatan ya, seperti ini ya. Nah, inilah yang kita unggah ya. Oke, kemudian saya berganti roles ya. Roles saya sebagai reviewer ya. Reviewer, saya tadi membuat peran sebagai reviewer 1. Reviewer 1 saya ini tidak bisa, jadi harus log out dulu. Kemudian saya masuk user ya. Ini saya menunjukkan peran-peran ya, peran-peran yang dimiliki oleh petugas-petugas di OJS apabila OJS-nya itu berjalan ya. Jadi mestinya semuanya login as sesuai perannya masing-masing. Editor sendiri, reviewer sendiri, managing editor sendiri ya. Nah, ini review ya.
permintaan reviewer, double blind, maka saya bilang ya, saya siap menerima tugas mereview. Maka ini harusnya ada guideline-nya ya. Guideline-nya harus ada nanti di settingnya. Nah ini ada artikelnya, nanti diunduh, dibaca. Nah ini sudah ada for author and editor ya. Jadi misalnya this paper has lack of novelty and reference from international journals. Jadi ini pesan untuk penulis dan editor. Nah, untuk editor misalnya major revision required ya. Major revision required, kemudian no rush to publish, nggak harus tergesa. Nah, kan ada yang diupload ya. Yang diupload misalnya reviewer ya. Contoh catatan reviewer, a note from our reviewer ya. Contoh catatan dari reviewer ini yang kita bagikan ya. Oke, ini yang sudah diupload. Dan kita turun lagi, discussnya nggak usah, dan ada saran misalnya revision required. Nah, sebenarnya major revision, tapi revision required ya. Oke, saya keluar sebagai reviewer, saya kembali sebagai journal manager. Nah, catatan reviewer itu review ya. Jadi contoh catatan reviewer, saya buat list biar mudah seperti ini ya. Jadi review form itu sebetulnya ada online review form, bisa di-download ya, bisa dilihat di YouTube. Nah ini seperti ini, ada catatan-catatan. Nah ini catatan yang saya pernah ada itu, catatan review sampai 8 lembar ya, 8 lembar. Jadi banyak banget ya, banyak banget catatannya. Itu yang betul-betul ya, tapi kalau seperti itu authornya nggak siap. Oke, ini contoh review form. Diterima kapan, nanti deadline kapan, terus sarannya misalnya major revision. Nah ini komentarnya, ini sampai 8 halaman ya. Oke, kita lihat lagi proses tadi ya, proses yang sedang direview ini nasibnya seperti apa. Nah nanti kita minta karena revision required, nanti ini akan sampai kepada penulisnya, akan sampai pesannya di emailnya, akan sampai dan mereka akan membuat revisi. Mereka disuruh upload melalui akun mereka ya. Nah kalau sudah diterima ya accept submission, anggap saja diterima ya. Jadi kita kirim pesan kepada penulisnya bahwa ini diterima ya, accept submission ya, accept submission. Kemudian masuk di proses copy editing ya. Copy editing itu berarti tampilan terakhir MS Word yang siap untuk sudah di proofread, sudah di ya. Jadi kita tampilkan di sini. Ya ini workflow-nya, kita upload prosesnya ya. Kita klik ini ya. Kemudian kita cari ya. Jadi artikel sudah siap publish in MS Word ya. Nah ini kita